Selamat pagi teman-teman semua. Baik, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menyusun kalimat aktif dan kalimat pasif dalam bahasa Indonesia. Sebelum kita masuk ke pelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa secara bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita pelajari hari ini dapat diberikan manfaatnya dan dapat kita serap sebanyak-banyaknya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Jadi kalimat aktif yaitu kalimat yang subjeknya adalah di posisinya di bagian depan, sedangkan objeknya di bagian belakang. Jadi misalnya saya kasih contoh di kalimat aktif ya. Teman-teman bisa memakai kalimat seperti ini. Saya ambil kata nama Ajinur. Ajinur sedang bermain bola. Ajinur adalah subjeknya, bermain bola adalah ya, betul. Jadi itu contoh dari kalimat aktif. Sedangkan kalimat pasif yaitu subjeknya di bagian belakang, sedangkan objeknya di bagian belakang, di bagian depan. Saya kasih contoh seperti ini ya. Misalnya misalnya bola itu dimainkan oleh Sultan. Nah, bolanya adalah objek dan sultannya adalah iya. Jadi secara ringkasnya adalah kalimat aktif itu di mana objeknya itu di bagian belakang, sedangkan subjeknya itu di bagian depan. Sedangkan kalimat pasif, objeknya itu di bagian depan, subjeknya itu di bagian belakang. Jadi seperti itu. Mungkin itu secara ringkasnya aja dari kalimat aktif dan kalimat pasif. Coba setelah saya jelaskan, teman-teman sudah paham belum dari kalimat negatif sama pasif? Coba saya kasih satu pertanyaan ya. Jika subjeknya itu di belakang, itu termasuk dengan kalimat apa? Pasif. Betul sekali, that's right. Betul teman-teman. Jadi kalau subjeknya itu di bagian belakang, jadi itu sudah termasuk ke kalimat pasif seperti itu. Dan objeknya pasti itu ada di bagian di depan seperti itu ya. Coba mau tanya lagi ya. Boleh deh. Coba Mas Ajinur berikan saya contoh satu kalimat pasif. Warga ditolong oleh Pak Sudirman. Coba ulangi Mas. Warga ditolong oleh Pak Sudirman. Warga ditolong oleh Pak Sudirman. Subjeknya apa? Subjeknya warga. Apa? Subjeknya warga Pak Sudirman. Betul. Objeknya? Subjeknya warga. Betul. That's right baby. Tepuk tangan untuk Mas Ajinur. Mungkin saya lihat teman-teman ini udah paham semua ya terkait materi penyusunan, bagaimana menyusun kalimat pasif dan kalimat aktif. Coba sekarang kita naikkan levelnya lagi ya. Bagaimana kalau teman-teman maju ke depan dan saya suruh
berikan satu contoh bagaimana cara menyusun kalimat aktif dan kalimat pasif, tapi dengan dikaitkan oleh biografi pahlawan Indonesia yang sudah saya kirim melalui WhatsApp grup ya. Seperti itu. Sudah bisa? Oke, tadi kan teman-teman udah paham semua ya terkait materi cara menyusun kalimat pasif dan aktif. Coba sekarang saya mau coba teman-teman untuk melatih bagaimana cara menulis atau menyusun kalimat aktif dan pasif yang baik dan benar di papan tulis ya. Ayo, siapa yang mau maju? Nggak ada yang mau? Oke, kalau nggak ada yang mau biar saya nih ya yang nunjuk. Oke, Dinda boleh langsung maju. Coba ya. Yang tadi udah saya kirimin ya di teks biografinya. Oke, ayo. Nih. Sudirman memimpin perjuangan. Perhatikan ya teman-teman semua. Nanti akan saya coba satu lagi. Kalau waktunya keburu. Baik, Pak. Ya, Pak. Teman-teman perhatikan semua ya. Sudirman memimpin perjuangan melawan penjajah Belanda dan Inggris. Boleh Dinda subjeknya apa di kalimat ini? Ini contoh apa? Kalimat apa? Kalimat aktif. Oke. Sudirmannya sebagai apa? Betul. Terus objeknya? Betul teman-teman semua. Beri tepuk tangan buat Dinda. Bagus. Ya boleh duduk. Ya seperti ini ya teman-teman. Cara menyusunnya itu seperti ini. Ini Dinda udah betul sekali. Ini cara menyusun kalimat aktif ya teman-teman. Mungkin segitu aja. Mungkin segitu aja materi hari ini yang sudah saya jelaskan terkait dengan cara menyusun kalimat aktif dan kalimat pasif dalam bahasa Indonesia. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman bisa langsung saja bertanyakan langsung kepada saya di WhatsApp grup ya yang sudah kita buat. Mungkin segitu saja ya. Sebelum saya tutup, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama agar apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat oleh kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Sekarang dipersilakan.